hmm, apa ya namanya, ya gue juga agak-agak kaget sih kenapa YouTube pun juga, kan YouTube kan beda lah sama sini gitu ya. Ya, Mm-mm. tapi YouTube juga rame gitu loh. Itu sih human design yang itu. Teman-teman kalau Iya mau ya. nonton ada di YouTube tentang human design 101, cari aja growth space human design 101 yang Oh, ya sekalian ini ya. Oh, bentar deh, yang INFJ rame juga ya. 233 view. Oke, rame bun gitu. dan hari ini kita mau mengulangi keramaian itu kali ya Vel. Oh ya, boleh boleh. Bikin gue aku tenar, Devon. Buat aku terkenal. gue bridging mulu. Aduh, teasing-teasing terus. Kapan nih? Sambil nunggu aja sih, Fon, kayaknya ya. Bener ya. Mau mulai waktu banyak berapa orang? Enggak sih, gue langsung aja kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, langsung. Ya udah deh. Jadi kayak gimana tahun baru Vel? Gue Tahun baru. mm, Sebenarnya cuma ganti kalender sih. oh iya sih. Bentar, Gue maksudnya gue juga. ngerayain tahun baruannya atau Hmm? tahun baru 2023 gimana? Kalau Jauh ini ngerayainnya juga ada. seru. Hmm? Kalau ngerayainnya seru, karena Ya. ngerayainnya itu sama keluarganya pacarku, keluarganya I see. Fabian, kan kamu tahu ya. Terus habis itu, Ya. kalau tahun barunya sendiri gimana? Ya nggak tahu, baru Januari. Tapi ya so far sih, kayaknya kalau ngelihat keluarga, aku ngerasa kayak lebih prepared masuk 2023. Bukan berarti harus Hmm. dipersiapkan juga ya, tapi rasanya kayak lebih mantep aja sih. Gitu. Kamu gimana? Gue nggak bukan jadi resolusi ini sih, tapi beberapa hari ini gue lagi detox sosmed. Wih, detox Jadi sosmed. Berarti kamu belum tahu kemarin aku ke wedding. Enggak, kakak bercanda. tahu dong, gue kan ini sebelum ngobrol sama lu gue ngintip dulu gitu. Siapa tahu ada yang bisa dibahas. Oh, riset Gue ya, tapi nggak ada. ada gue dapat sesuatu. Gue pengen nanya nih pertanyaan penting Oh dari iya, oke. intipan gue. Gimana rasanya Sip. Equil? Gimana rasanya Equil? So Ya. far masih air putih sih, Fon. Belum berubah jadi wine. Oh wow, kalau jadi wine pernikahannya beda lagi ya itu ya. Beda, beda. Aduh, kemarin aku juga ngejok itu sama Oh apa? iya. Sama pacarku. Gimana kalau kita mengubah air menjadi anggur? Settingnya bagus nih. Gelasnya udah gelas wine tuh. Oh iya. Tapi itu masih masih air ya. Oke oke. Anyway daripada kayaknya kelamaan gue kita Iya, ngobrolin yang bridging-bridging mulu ya. ngobrolin Equil gitu. Siapa tahu, tapi boleh kalau Equil mau ke growth space gitu, mau promo-promo silahkan. Equil itu dari Aqua nggak sih? Beda ya? Aku Aku nggak. sejujurnya nggak tahu. Tapi kalau Oh, kamu nanya gitu aku jadi kepo. Karena aku jadi pengen ya, tahu. nanti kita Kayaknya cek. beda PT sih. Aku langsung cari loh ini. Aku langsung cari loh. Jawabannya nanti di akhir ya kita kasih ya, akhir. Equil itu Oke. dari karena hari ini gue mau ngobrol tentang tim leadership sama Velika gitu. Mm-mm. Ini cukup personal sih. Yuk ngobrol. Kenapa gue? Kenapa? Yuk Oh, ngobrol. Sok atuh. iya. Karena menurut gue kenapa gue pengen ajak ngobrol Velika soal ini gitu dan direkam ini juga cukup Mm-mm. alasannya cukup personal gitu karena gue harus melit Mm-mm. tim gitu lah terutama di Kelurahan Sukamaju ini as community manager gitu loh karena menurut gue ini gue belajar leadership gitu loh ya bisa sih kalau gue belajar dari tempat-tempat lain gitu loh dari course-course lain tapi I think Mm-mm. ketika bisa ngobrol-ngobrol begini gitu loh
rasa lebih enak gitu loh. Gue bisa tahu lebih personal juga makanya gitu. Mhm. Apa yang apa yang gue inginkan gitu mungkin lebih tercapai kalau kalau dari course kan satu arah ya. Nah, jadi begitu Mhm sih. mhm. Memanfaatkan platform ya, namanya privilege ini, privilege. Memanfaatkan teman juga. Iya. Dan menurut gue kenapa gue milih lu, wih, karena nggak ada pilihan. Enggak. Karena Ya mohon maaf nih kalau pilihannya terbatas ya. bukan begitu. Karena menurut gue apa yang lu kerjain ini cukup berbeda gitu loh. Cara eh, mungkin pada umumnya di kantor-kantor itu ya seperti, kalau ini correct me if I'm wrong ya gitu ya. Mhm Kalau misalnya baru mulai kerja gitu ya kayak climb the ladder gitu loh, baru bisa jadi leader gitu loh. Tapi mhm kalau kalau gue melihat dari apa yang lu kerjain gitu, itu lebih kayak eh on gitu loh, bercabang terus karena pasti bakal dalam berapa lama bakal pasti nge-lead gitu loh. mhm. Hmm, bawahan lu juga pasti ngeliat akhirnya kayak seperti pohon gitu. Nah, mungkin mungkin Mhm. eh, biar ada konteks juga, boleh nggak lu kalian memperkenalkan diri lah, dan Oh, iya. sebenarnya apa yang lu kerjain gitu loh, ada Oke. konteks. Iya iya, kirain nggak bakal disuruh kenalan gitu. Nggak, bercanda, Pon. Ya seperti biasa ya, halo teman-teman semua. Kenalin yang belum pernah denger, aku Velika. Oh, kalau tadi yang Devon bilang minta dikenalin, untuk konteks ya, aku kan kerja di industri asuransi nih. Dan sekarang berposisi sebagai Associate Agency Director. Nah, Fon, kalau aku langsung nyambung tadi boleh nggak? Karena sebenarnya ada yang menarik nih dari omonganmu tadi yang aku mau tanggepin gitu. Nah, Boleh. kayak tadi masalah climb the ladder dulu, baru menjadi seorang leader gitu ya. Hmm. Oke, nah gini, sebenarnya kalau ngomongin nature pekerjaan di bisnis asuransi, karena ya aku ngomong bisnis asuransi karena memang ini bisnis, bukan satu pekerjaannya aku sebagai karyawan. Jadi posisi agent asuransi itu beda sama bank assurance. Yang mau paham mungkin bisa ke YouTube Growth Space dan cari yang agen asuransi profesinya gimana, karena ada pernah Saya pernah juga ada di, pernah pernah bahas. ada di Twitter Space ya. Nah itu aku sempat Ya. jelasin tuh. Nah, kalau yang sebagai karyawan di bank assurance yang jualan asuransi, itu tuh dia sebagai karyawan. Karena dia terima Hmm. gaji pokok sama dapat komisi. Tapi karena gede gaji pokoknya, cara skema komisinya dengan yang bisnis asuransi seperti agent, yang di agency, itu beda. Nah, soal climb the ladder, naik tangga ya. Nah, kalau di asuransi, sebenarnya ada tangganya. Hmm. Karena bisnisnya bisnis distribusi, ada yang title-nya distributor, ada yang title-nya supplier. Yang kita ngomongin skill penjualannya. Nah, yang aku mau bahas tuh gini loh, sebenarnya ada 2 tipe pemimpin. Satu, eee, influential leader, yang kedua positional leader. Influential sama Influence. positional. Oke. Apa Nah, bedanya yang antara orang position dan selama ini paham itu positional leader-nya. hmm. Di mana positional leader itu ketika seseorang diberikan satu posisi, dia baru naik jadi leader. Padahal sebenarnya tanpa kita belum menjadi seorang leader secara posisi pun, kita sudah bisa jadi leader yang satunya lagi, yaitu influential leader. Gitu. Kalau bisa dibilang, kalau kita bisa jadi orang yang influential leader, dalam arti kita bisa menggerakkan sejumlah orang untuk melakukan sesuatu menuju satu tujuan, itu namanya sudah leader. Nah, cuman memang nih, somehow yang Hmm. disebut dengan positional leader tuh kayak somehow dia juga dapat influence. Hmm. Dapat influence maksudnya bisa menginfluence ya, konteksnya, bisa mempengaruhi, bisa kasih pengaruh. Karena memang dengan adanya satu posisi,
dia tuh kayak semacam ada, apa sih, kayak wewenang gitu loh ya, kayak punya power gitu, makanya dia bisa leading. Tapi belum tentu dia bisa lead juga. Aku mau ngebedain itu Hmm. jadi 2 kata. Emang agak terminologis ya, kayak terlalu main kata-kata, tapi memang ini penting banget sih menurutku. Ada director, ada leader. Director itu mendirect itu yang biasanya jadi positional leader istilahnya. Atau orangnya bisa namanya lain, tergantung kalau misalnya di kantor atau di posisi apapun, sebenarnya cuma masalah nama sih, manager lah, terus director lah, gitu. Cuman kalau leader kan abstrak banget ya. Leader tuh gede banget, belum positional leader pun sudah bisa jadi influential leader kayak gitu. Hmm. Itu Fon. Oke, oke. Kalau gue apa ya recap dikit kayak berarti positional leader yang kayak ada title-nya begitu ya. Ya, Hmm. Dan yang influence, karena dia posisinya ada, dia bisa memimpin. oke, dan influential leader itu ya bisa siapa aja sebenarnya gitu. Iya, bisa siapa aja. Ternyata koneksi gue lagi ini. Oke. Nah, kalau gitu emang emang berarti juga di tempat lu sebagai bisnis asuransi juga ada tangga karirnya gitu juga. Tangga kayak tadi yang gue bilang ladder gitu juga berarti ya. Baru Mm-mm, bisa ada. jadi. Apakah Mm-mm, kayak nggak semua orang gitu kan tadi gue menganalogikannya pohon dan ladder ini kan ya. Tapi apakah nggak mm-mm. semua orang bisa mimpin juga ya, di bisnis asuransi gitu? Nggak semuanya jadi leader, sorry. Iya, nggak semua orang bisa jadi leader. Karena kalau kita mau ngomong sebenarnya secara umum, suatu posisi pemimpin itu biasanya ada kualifikasinya, betul nggak? Kayak makanya kita ngomong sesuatu bisa dikasihkan tanggung jawabnya ke orang itu kalau misalnya dia memenuhi syarat-syaratnya. Karena kayak apa sih saya kayak administratif gitu loh, Fon. Kayak someone gotta do the leading part gitu. Kayak itu sesuatu yang job desk-nya harus diisi istilahnya. Makanya kan ada Hmm. positional leader itu. Dan ini yang sebenarnya apa ya, perlu dipahami juga sih menurutku. Kadang-kadang even kita mau jadi influential leader tuh kita harus punya kompetensnya dulu. Oh. Maksudnya nggak semua orang bisa influential loh, nggak semua orang tuh bisa punya pengaruh loh. Nah, apa sih yang membuat orang tuh punya pengaruh? Karena dia punya kualifikasinya, dia kompeten. Nah, gimana caranya kita tahu seseorang itu kompeten? Tentu dengan sebuah atau lebih syarat gitu kan. Yang kalau terpenuhi, ya orang percaya sama lu. Nah, itu influential leader meskipun lu belum ada title-nya. Tapi kalau title ya tentu harus ada kualifikasinya dulu dong. Nggak Hmm. semua orang bisa jadi leader. Nggak semua orang bisa jadi leader yang positional, pemimpin yang pakai posisi, gitu. Dan gue jadi menarik sih kayak kapan gitu loh orang ini bisa disebut si influential leader karena kan secara title nggak ada gitu loh. Mhm. Nah, itu juga sebenarnya menarik sih buatku, karena Hmm. influential leader itu somehow ya, kalau kita mau ngomong, mmm, ada orang yang pakai influence dulu baru bisa dia naik jadi positional. Contoh, politik. Hmm. Hmm. Oke. Politik dalam dunia politik itu kan, apa ya istilahnya, orang yang punya pengaruh itu kadang-kadang lebih langsung diangkat karena dengan suara ya, karena dengan suara ya, ditunjuk, dipercaya kayak kamu jadi posisinya jadi pemimpin. Kayak kolektif, pemilihan kolektif gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya aja kalau mau dibilang Adolf Hitler deh, apa sih yang bikin dia jadi pemimpin partai Nazi? Karena influence-nya dia kan. Dia punya karisma tuh. Dia punya skill speech. Dia punya satu hal yang kayak orang tuh kayak seem to trust him with something gitu loh. Oke, Oke. Sorry, sorry. kali Kayak kalau ada Evan. disconnect terus ya udahlah.
Nggak apa, lanjut lanjut. Oke oke. Mhm. Tadi udah selesai belum, Kal? Sorry gue keputus Udah soalnya. udah. Oke. Intinya ngomongin soal kalau orang mau, apa sih istilahnya, mau jadi positional leader pun tuh Influence. kadang-kadang bisa dari influential leader kan, karena siapapun bisa nih, tapi kayak meskipun dia belum ada posisi pun dia udah bisa influential. Hmm. Bahkan dari influential leader tuh ada yang bisa naik jadi positional leader karena dia kan punya karisma. Dia kayak bisa dipercaya gitu loh, kayak ada vibe-nya dia tuh orangnya bisa dipercayakan sesuatu meskipun mungkin, bahayanya tuh kayak kalau lu nggak tahu nih orang beneran kompeten apa enggak, kamu bisa kasih posisi itu ke orang yang salah ternyata. Karena ternyata dia nggak kompeten gitu misalnya. Makanya ada orang tuh yang baru bisa dianggap considered influential kalau dia tuh punya satu prestasi atau punya sesuatu yang orang tuh kayak, "Oh iya dia ini hebat nih orangnya." Meskipun dia tuh bukan secara posisi dia nggak tinggi gitu misalnya. Ini menarik nih. Ini gue jadi Iya. keinget waktu itu gue dapet, oh, dari ada di ini juga ada di YouTube-nya World Space gitu. Waktu itu ngobrol sama Vicario gitu. Jadi Oh serius? ada credential sama credible gitu ya. Kalau Iya, credential heeh. itu yang title-title gitu. Kalau credible ya yang apa yang lu bisa sebenarnya itu mungkin mirip-mirip lah gitu. Dan berarti sekarang gimana ya tadi, apa title-nya Velika apa sekarang, gue suka susah banget. Associate aja, associate director gitu, associate AD. Oke, sebagai AD, gue baru ingat katanya associate director. Mhm. Oh, sekarang punya tim gitu ya. Mungkin bisa dijelasin juga nih gimana timnya itu seperti apa gitu loh. Mmm, timnya seperti apa tuh gimana Fon maksudnya? Ya, Timku orang-orangnya gimana atau mimpinnya kayak berapa orang segala macam gitu sih. Terus eh, mungkin berapa orang dulu sih kayaknya. Gue buat konteks dulu ya. Iya. oke. Kalau timku yang aktif ada 14 orang. Banyak juga. Iya, Itu. ada 14 orang yang bisa dibilang ya orangnya beda-beda nih, Ya. beda-beda banget. Cuma emang kebanyakan anak-anak muda, dalam arti umurnya masih 20-an lah, kayak gitu. Terus apalagi ya, bisa dibilang orang-orang itu tujuannya beda-beda, Fon, gitu. Dan Tujuan beda-beda tuh ngomongnya gimana ya, aku tuh selalu inget analogimu yang soal One Piece itu loh, Fon. One Piece itu kan orang-orangnya punya goal beda-beda kan ya, tapi betul. mereka pakai satu kapal yang sama nih, satu geng yang sama untuk Hmm. ke tujuan mereka masing-masing, ya kurang lebih kayak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Ini menarik. Jadi, gue karena mention Karena One Piece gue nggak menarik ya. agak, ya, betul betul. Dan kalau si membernya itu gimana? Apakah lu pilih gitu, lu ajak orang untuk gabung atau emang ada yang melamar jadi tim lu atau gimana? Oh, oke. Dua-duanya, ada dua-duanya. Hmm. Dan lu pilih kah atau kayak oke ya udah siapapun yang itu udah masuk tim gua atau misalnya ada qualification lain gitu loh. Oh, kalau gimana ya, kalau secara masuk jadi agent sendiri sih nggak ada kualifikasi yang harus ya. Soalnya, secara regulasi emang nggak ada nih. Hmm. Pokoknya seseorang itu melewatin tahap-tahap, apa sih, kayak bisa dibilang ujian kompetensi Hmm. yang emang ditetapkan oleh negara. Karena kan kita tunduk pada peraturan negara Indonesia ya, yang mana Badan Keuangan itu tuh kalau di asuransi taatnya pada 2. Kalau secara perusahaannya yang memproduksi produk-produk proteksinya itu tunduk pada OJK.
Oke. Tapi kalau jalur distribusinya tunduk pada AAJI atau AASI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia sama Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, itu tuh yang kontrol regulasi dan mereka emang ada ujiannya. Kalau secara administratif sih itu doang Fon syaratnya, tapi kalau aku sih nggak ngebatasin gitulah. Kalau aku pokoknya, lu paham aja lu di sini ngapain. Hmm. Soalnya kalau nggak ngapa-ngapain tuh Oke, oke. terus terang sangat buang resource-ku Halo, sih. halo. Iya, halo, Fon. Ya, kayaknya lagi hujan deras ya. Muncul pertanyaan lagi sih dari gua, ada dua sebenarnya gitu. Pertama, Oke. 14 orang itu nggak kebanyakan. Ya. Enggak, Enggak ya. enggak kebanyakan. Rata-rata juga ada, mungkin ada yang lebih banyak lagi kali ya. Kalau tim asuransi. Oh, banyak banget yang lebih banyak. Banyak banget yang lebih banyak. Gimana ya ngomongnya? Gini, kalau di kantor agensiku sendiri, Ya, tapi memang kantor agensiku tuh khusus karena terbesar di Indonesia. oke. FYI aja, Mm, kantor yang pemasaran di Surabaya, yang grupku, grup MRT, itu tuh 500 leader. 500 orang yang qualified sebagai leader, Termasuk lu berarti ya. termasuk aku. Di Jakarta juga berapa ratus. Mm, Itu satu grup doang, gitu. Kalau secara itu masih yang leader doang, kalau yang ngitung agentnya belum. Jadi sebenarnya 14 tuh nggak banyak. Karena berarti ada nih leader yang punya tim lebih gede lagi. Contoh, ada nih di kantor yang kayaknya setiap kali acara training, setengah peserta tuh kayaknya tim dia semua, oke. gitu. Wow. Tengah. Jadi memang nature-nya agak beda sih, Fon. Hmm. Cuma prinsipnya sama ya, leading kan. Dan itu nggak bisa lu bagi ya gitu loh, kayak lu pindahin. Kayak misalnya gue agent juga gitu. Mm-mm. Ditransfer ke timnya Devon gitu, bisa nggak? Nggak bisa, Oh iya. nggak bisa, Eh, nggak bisa. pasti. Menarik, menarik. Dan ini leads ke pertanyaan kedua gue gitu loh. Entar Mm-mm. berhubungan juga sama gimana cara lu memimpin ya. Nah, pertama Mm-mm. ya gitu loh. Dengan menurut gue 14 itu lumayan gitu loh. Lumayan banyak gitu. Mm-mm. Apalagi tadi yang udah lu bilang gitu, tujuan orang beda-beda gitu loh. Atau Mm-mm. mungkin ada orang yang tujuannya juga kayak pengen coba-coba nih jadi agent gimana gitu. Terus ada yang serius Mm-mm. banget, ada yang ambisius, ada yang Mm-mm. eh, apa yang nurut-nurut aja gitu. Nah, gimana Mm-mm. caranya lu manage, sama lu gimana cara manage lah gitu. Oke. Hmm, Oh, tunggu bentar sebentar. Gue sebenarnya tadi tuh yang kamu omongin tuh udah lucu juga sih, karena itu menggambarkan kondisi di tim memang. Ada yang kayak nggak bisa mandiri. Tadi kamu ngomong apa aja, Fon? Macam-macam tuh aku sampai ada kayak yang nyoba-nyoba ada doang yang nurut-nurut, ya. ada yang kayaknya nyoba-nyoba doang. Ini nih, Heeh, ada yang apa tadi? kalau kalau gue bisa kasih perbandingan ya, kalau misalnya kerja Heeh. kerja di kantor biasa gitu, misalnya kayak ya sebagai karyawan kan, Mhm. kualifikasi udah Mhm. ada gitu loh. Maksudnya kayak Heeh. oke, kalau misalkan gue jadi videographer gitu di suatu perusahaan, terus Mhm. gue bisa video kan, Mhm. gue ngerti video gitu loh. Mau walaupun tujuan gue mungkin berbeda dengan kantor gitu, tapi gue pengen Mhm. jadi misalnya videographer terbaik nomor satu di Indonesia gitu, masih berhubungan Mhm. video gini gitu loh ya. Tapi Mhm. udah gue punya tujuannya gitu, ada pasti qualified lah gitu. Nah tadi kalau Mhm. tadi makanya bilang kualifikasinya yang mengikuti dari standar aja gitu, kayak tujuannya beda-beda gitu. Tadi yang gue sebut ada eh, yang mungkin coba-coba aja, ada yang ambisi gitu, Mhm. mungkin ada yang Mhm. oke oke aja, nurut-nurut aja gitu. Apalagi tadi ya gue bilang ya. Iya, tapi kayaknya aku nangkep sih maksudnya. Mmm, kayak gimana kan, kayak mereka kan beda-beda. Terus lu ngapain gitu ya istilahnya ya? Ah, ya. Eee, kalau aku sih gini,
memahami tanggung jawab sebagai leader dulu. Karena gini sih, kan memang aku secara posisi aku ada power ya. Cuman kalau mau ditarik, leader itu nggak mesti merintah, gitu kan ya. Leader itu kan sebenarnya ngasih contoh, Oke. ngarahin. Jadi tugasku ya ngarahin. Nah, tapi kalau ngarahin kan berarti ada arah kan. Arahnya tuh kemana? Ya arahnya itu ke arah yang orang itu mau. Masing-masing. Nah, dalam arah menuju apa yang dia mau, ke apa yang tim kita mau, ada caranya dong, ada how to-nya dong. Kalau how to-nya di perusahaan asuransi, ya dengan memiliki omset. Nah, gimana cara capai omsetnya? Ada pakemnya. Tapi kalau pakai analogi Devon yang tadi nih, kayak di tim produksi, misalnya creative production, lah tujuan lu di sini kerja ngapain? Kayak gitu. Tujuannya biar bisa si produknya ya jadi satu video lah, misalnya jadi satu campaign misalnya. Satu campaign. Nah, itu kan goal task-nya. Itu kan task goal-nya, goal tugasnya. Ya nggak sih? Objektif kerjaannya, how to-nya. Tapi kerja itu buat apa sih emangnya? Kenapa kamu ngelamar jadi videographer? Kenapa kamu nggak jadi yang lain aja? Karena mungkin itu kemampuan gue gitu loh, sebagai videographer. Atau Oke. gue Nah, tapi kalau saya ditarik ya. Ya, gue kuliah filman lah misalnya gitu. Gitu. Oke. Gimana ya? Gini. Anggapannya tuh gini loh. Lu kerja, dapat duit, lu mau hidup kayak apa? Kayak gitu. Soalnya kerja tuh cuman alat. Kalau misalnya kita cuman ngomongin soal pemimpin yang mimpin kerjaan supaya cepat beres, ya jadi director aja, nggak usah jadi leader. Tapi kalau kita ngomong jadi seorang leader itu sesuatu yang kita tuh lebih dari sekedar get the job done. Tapi gimana caranya inspire orang supaya orang itu yang akhirnya gerak sendiri, terus kayak selalu inget dia punya value yang dia pegang, kayak gitu loh. Jadi lead itu lebih dari sekedar get the job done. Lead itu sometimes kita harus jadi teman dia juga. Kita harus jadi orang yang bisa kayak nuturin dia. Tapi at the same time orang tuh maintain respect sama kita gitu loh. Karena kita lead dia. Karena kita punya influence. Karena dia tuh dengerin apa yang kita omongin. Bahkan ketika seseorang tuh consider apa yang kita omongin itu adalah sesuatu yang penting buat orang itu, jangan-jangan kita tuh leader dalam hidup mereka loh. You lead someone to be something gitu loh istilahnya. I see. Wah. Makanya mungkin kayak ada beberapa perusahaan itu yang nanya, "Kamu kenapa milih kita? What's the reason you doing this?" Itu bukan kayak sekedar nanya pertanyaan filosofi atau kayak pertanyaan yang kayak, "Ya asal gua jawab aja lah, gua pokoknya butuh kerjaan ini, gua udah merancang sekian banyak cara." Mungkin startup kayaknya lebih paham deh, makanya ada beberapa atasan tuh yang nggak cuma jadi sekedar atasan, tapi bener-bener jadi mentor. Nah, itu kayak dia udah jadi leader tuh sebenarnya. Oke. Mungkin lu salah satu leader dalam hidup gue. Karena gue mendengarkan kata lu deh. Karena sekarang. Wih, jangan-jangan gitu. Apa? Jangan-jangan gitu. Biasanya gue tim dulu ternyata. Wah, bagian. Waduh. Ya ini. Jangan gitu, Van. Ntar dikira ini pesan terselubung. Enggak bercanda, guys. Ya, makanya ini salah satu kenapa gue ngajak lo sih, kayak gue dapat sesuatu yang menarik gitu, dan lebih dari get the job done tadi yang lo bilang gitu loh. Ketika lo ngeliat gitu ya tadi mungkin bisa nggak sih lo kasih apa ya contoh sedikit lah gitu, misalnya kayak yang tadi ada orang yang ya udahlah pengen coba-coba, ada orang yang ambisius banget gitu, ada yang mungkin suruh papa jadi agen gitu loh, disuruh keluarga gitu karena keluarganya asuransi semua gitu.
kan itu Mhm. punya tingkat apa ya, tujuannya kan beda-beda gitu loh. Tingkat keinginan Mhm. motivasi juga beda-beda gitu. Gimana juga kita kan nggak Mhm. bisa salahin juga kan ya, kayak oke gue cuman mau Mhm. coba-coba, gue sangat ambisius di sini, Mhm. tapi tetap Mhm. tetap apa ya, mencapai tujuan lu gitu loh. Karena menurut gue terlalu ambisius pun Mhm. juga nggak oke gitu loh. Eh, nggak ada ambisi juga nggak Mhm. oke gitu. Jadi bener-bener oke Mhm. gitu gimana caranya? Oke. Banyak kata oke di sini, guys. Nggak, aku tadi notice aja. Gimana ya, sebenarnya itu hal yang menarik. Aku kasih contoh satu ya. Jadi, eee, stereotype tentang agent yang cuman mau closing tuh emang ada, Hmm, dan itu salah satu hal yang aku sangat hindari di timku. Makanya aku sangat pilih-pilih. Nah, cuman memang tetap ada nih orang yang sebenarnya gini loh, ada orang tuh yang punya desire, "Aku tuh nggak mau jadi orang yang kayak ngecuanin orang hmm, doang." Karena emang dia latar belakang dagang. Jadi bukan karena dia agent, tapi orang emang ada latar belakangnya dagang, dan percayalah teman-teman, orang dagang tuh orang yang paling pandai sekali mencari cara untuk gimana caranya dia ngecon sebanyak-banyaknya, tapi dia modal sekecil-kecilnya. Which sebenarnya tuh sekarang istilahnya udah berubah sih, karena itu economically nggak mungkin. Nah, intinya kayak gini, orang ini emang pengen berubah, jadi dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang membuat dia tuh inspired gitu loh, kayak, "Wih, orang-orang ini tuh bisa ya ternyata ngutamain misi duluan daripada komisinya," kayak nggak terlalu ngejar-ngejar banget gitu loh. Dia tuh pengen jadi kayak gitu. Tapi pada prakteknya tidak orang tuh langsung berubah, itu loh masalahnya. And apa yang membuat dia tetap mau jalan, menjalani proses perubahan diri, transformasi kepribadian dia itu, apa ya, salah satunya tuh yang berperan tuh adalah leadership-nya seorang leader-nya. Dan bisa dibilang, aku banyak banget tuh marahin dia. oke. Anggapannya kayak gini, "Elu belum apa-apa, lu nggak bisa provide value buat orang, orang mau closing deal lu, gimana caranya?" Hmm, Kayak gitu. Istilahnya kayak gini loh, ketika seseorang itu jadi leader, ada alasannya dia jadi leader, karena dia sudah pernah ngejalanin jalan itu duluan. Tour leader, kenapa orang jadi tour leader? Karena dia udah tahu destinasinya kayak, "Oh, habis ini kita ke sini kita ke sini kita ke sini kita ke sini kita ke sini." Nah, aku yang sekarang jadi leader, berarti pernah di posisi dia. ya, Ya dong, kita tuh istilahnya apa ya, seseorang jadi leader tuh karena dia sudah pernah mengalami. hmm, Nah, akhirnya kita sebagai leader tuh cuma nunjukin jalan. hmm, Otomatis apa sih, ketika kita cuma nunjukin jalan, orang mau jalan apa enggak, terserah dia. oke. Karena ada 2 hal kan, you get the job done, caranya kayak apa, bisa dibilang akhirnya kembali ke individu masing-masing. Di sini tuh kadang-kadang butuh kelegawaan ya, kayak butuh berserah juga. Lu nggak bisa kontrol apapun di banyak dalam hidup, apalagi dalam tim gitu loh. Karena ketika tim, itu udah beda kepala. Hmm, hmm, Yang lu bisa lakukan adalah kenapa orang itu harus ngikutin lu. Itu kan dari lu sendiri sebagai leader. Nah, otomatis anggapannya balik lagi ke yang tadi ya, aku yang sudah pernah menjalani itu, aku tuh jadi bisa manage ekspektasi hmm, gitu loh. Karena harusnya kalau lu udah jadi leader, lu udah tahu kenapa tuh orang kayak gitu. Otomatis lu bisa ngomongin, "Eh, bro, sis, caranya supaya lu nyelesain kerjaan lu tuh kayak gini. Gua kasih tahu, di depan tuh lu bakal ngadepin A, B, C, D, E. Kan gue cuma nunjukin jalan." Otomatis kalau misalnya udah paham dia cuman mengarahkan, ngarahkan tuh kayak bener-bener cuman kayak, oh orang buta misalnya kayak, "Eh, lu jalan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri," gitu, "lurus," kayak gitu-gitu misalnya. Nah itu kan, itu leading sebenarnya, kita ngarahin. Perkara orangnya mau jalan apa enggak kan, dia trust sama kita apa enggak. Nah, orang bisa trust sama kita apa enggak, ya itu tergantung kita sih, nunjukin leadership-nya gimana. Jadi kalau misalnya orangnya beda-beda, Fon, balik lagi, satu, kita perlu tahu ekspektasi, karena justru ketika kita leading, kita udah tahu posisi dia dulu gimana. Kan kita yang duluan jalanin itu. hmm. Setelah itu, karena kita sudah paham nih, kita berarti tahu konsekuensinya. Orang bisa jadi mau ngikutin, bisa jadi nggak mau ngikutin.
anggapannya gini loh, ketika lu jadi orang yang sifatnya follower, kan sebelum jadi leader kan orang follow dulu kan. Lu ngerti dong kenapa apa yang membuat lu mau follow dan nggak mau follow orang. Nah, ya udah jadilah orang yang lu mau follow. Jadilah lebih dulu orang yang kamu mau ikutin. Nah, ya jadinya kayak orang kalau ngeliat kita kayak orang juga jadi mau ngikutin kita karena kita sudah melakukan sesuatu, kita provide itu buat orang itu gitu loh. Kayak paham gak sih maksudnya Fon? Kayaknya aku agak belibet gitu ya ngomongnya. Cuma pada dasarnya ya kayak gitu, manage ekspektasi, jadilah emang orang yang bisa memimpin dan mau diikutin orang gitu istilahnya. Makanya ada kata lead by example. Kalau you adalah good example, orang mau ngikutin you. Berarti ketika misalkan orang yang nggak mau apa ya ikutin gitu, Ya udah terserah dia. It can be itu bisa jadi dua kemungkinan dong. Makanya kita evaluasi kan. ya. Apa sih yang udah aku lakuin? Kenapa dia nggak ngikutin? Oh, aku udah ngelakuin A, B, C, D, E misalnya. Emang lu udah ngelakuin segala hal yang lu harus lakukan. Oh ya mungkin memang orangnya sendiri yang nggak mau ngikutin. Ya udah, karena orang punya kepala sendiri. Kepalanya kepisah dari kita. Ya udah, dia punya otak sendiri, dia punya pemikiran sendiri. Tapi bisa juga kemungkinan kedua. Oh, aku habis evaluasi ternyata aku tuh sebagai leader, aku tuh miss di satu hal atau dua hal yang membuat akhirnya dia tuh nggak satisfied dengan cara aku lead dia. Ya udah, gitu. Berarti nextnya gimana kalau ketemu hal yang sama lagi? Gitu. Sebentar ini menarik. Eh, ada pertanyaan lagi, ini mungkin di luar talking points gue nih, baru ketemu juga. Mm, Ini kalau mm, boleh share aja ya, eh, gimana mm, waktu dulu Velika sebelum jadi leader gitu kan, tadi bilang udah pernah melewatinnya gitu. Mungkin sekarang masih mm. kali ya, masih di lead Mm. sama orang juga kali ya, gue kurang paham ya. Tapi Oh ya, pasti nih. eh, gimana lu sendiri, eh, dulu itu seperti apa sih gitu loh, ketika ketika lagi di lead ya, jadi followers gitu loh, apakah Iya, jadi anggota tim gimana kan. Oke. Kalau agak dibikin ribet sedikit nih, kayak sophisticated gitu ya. Sebelum ada titel jabatannya, gitu ya. Oke, belum ada positional leader-nya, levelnya belum ada. Nah, startnya sebagai agent kan. Startnya sebagai agent. Agent tuh gimana sih? Ya, kalau mau dibilang temen-temen kalau perlakuin agent kayak apa? Ya udah kayak gitu. Ditolakin ada, dijauhin temen ada, prospek didengerin ada, di ghosting ada, yang closing ada juga. Kalau nggak ada yang closing ya saya nggak bertahan di sini teman-teman. Cuma basically gini, segala hal yang dilewatin agent tuh sama. Seperti orang yang kalau melakukan penjualan, lu bakal ditolakin, lu bakal dijauhin temen lu, bener. Cuman aku juga tahu, aku nggak dijauhin semua temenku juga. Justru yang benar-benar temenku, mereka tuh yang support aku. Dan akhirnya orang-orang itu yang dulu ngejauhin aku juga akhirnya juga ya akur lagi. Beneran aku dulu di-blok, beneran. Dan kayak sampai dimarahin nasabah tuh pernah gitu loh. Miskom pernah. Yang dimarahin bukan nasabahku, maksudnya gini, nasabah perusahaan nih, nasabah asuransi, mau dia perusahaan A, B, atau perusahaanku sendiri misalnya, ada, tapi dia bukan aku bukan agen yang menjual ke dia gitu istilahnya, gitu. Terus orang ada yang udah buka polis akhirnya dia nggak lanjut, ya ada juga. Tapi gini, karena aku sudah pernah melewatin semuanya, berarti aku ada pembelajaran dari situ dong. Nah itu loh yang aku bagiin. Terus kalau misalnya ada orang yang keberatan, ada orang yang komplain, gimana sih caranya ngatasin komplain? Karena cara ngatasin komplain tuh ilmu komunikasi loh. Hard skill-nya itu sekian, memang harus ada hard skill-nya. Kenapa teknisnya sesuatu tuh komplain terjadi, kita harus paham. Cuman kan cara deliver-nya penting ya. Nah itu loh yang kita ajarin. Nah itu tuh kayak sebagai leader tuh
kamu udah ada pengalamannya. Justru kayak kalau kalau kita bisa sampai menjadi leader, berarti kan kita ada kualifikasi administrasinya nih. Lu udah bukuin omset berapa, lu naik jadi leader. Kalau lu bisa bukuin omset segitu, berarti kan lu aktivitas, beneran ngejalanin kerjaannya. Nah, itu loh Fon yang aku bilang. Itu yang aku bilang kalau misalnya kita sebagai leader, bisa nggak sih diikutin sama orang? Karena kayak lu bener-bener proof apa yang lu lakuin tuh beneran. Kayak misalnya kamu sebagai community manager, kamu udah memetakan gitu kan ya Fon ya, kamu udah pengalaman nih, iya aku kemarin tuh ada pengalaman, misalnya, sorry ya Fon, aku pakai contoh real ya, Pak RT yang ini tuh ngerasain ada kayak misalnya ada kendala di sini. Mungkin RT yang lain nggak paham nih ada kendala itu, tapi kan kamu bisa kayak kamu yang paham semuanya kan, kamu kepalanya, semua orang tuh ngomongnya ke kamu misalnya. Ya ya udah berarti kamu sebenarnya misalnya ada RT lain yang ngalamin kejadian sama, Ya. ya kamu bisa pakai omongan tuh kayak, "Oke, kemarin ada pengalaman ini loh, kemarin nyelesainnya tuh kayak gini masalahnya." Mhm. Nah, itu kan sebenarnya juga leading kan sebenarnya. Karena lu bener-bener kayak ngejalanin bareng prosesnya sama orang yang lain itu. Jadi pengalaman itu juga bagian penting juga ya sebenarnya. Heeh. Nah, itu yang somehow ngebentuk kompetensi kita sebagai leader ya nggak sih? Kayak kamu beneran ngejalanin, you get the job done gitu. Betul. Makanya ada kualifikasinya gitu. Iya, oke. Apakah kedengeran? Dan Mhm. gue jadi berpikir ini kan pertanyaan selanjutnya kayak lu udah ngalamin mungkin itu salah satu hal yang experience itu hal yang baik gitu loh. Pernah jalanin Mhm. gimana gitu loh. Gua karena lu tadi ngomongin gue sebagai community manager, gue juga jadi berpikir gitu loh. Oh iya ya, sebagai community manager itu Mhm. nggak pernah gue jadi eh, community officer dulu gitu, terus baru kok community manager gitu. Atau kayak apakah kayak misalnya orang lah bikin bikin satu bisnis gitu loh. Eh, mau tapi misalnya Mhm. dia mungkin emang ada menguasai suatu bidang tapi kan kayak oke sosial media dia nggak tahu gitu loh, mau menjalanin ke mau bisnis shop gitu, oke bisnis dia jago misalnya inilah Mhm. ini udah jualan offline gitu lah, oh, udah jualan di toko di Mhm. ya, pusat perbelanjaan Mhm. lah gitu loh, di pasar atom ya atom. Mhm. Mhm. Eh, Mhm. Pasar Atom, Surabaya banget ya. jadi ini personal contohnya. Eh, tapi dia mesti bergeser ke online gitu, terus nggak ngerti tentang online gitu, itu Mhm. kan juga nggak pernah jalanin gitu loh, mungkin dia bisa ngasih ngasih ke orang Mhm. gitu loh buat Mhm. ngurus, tapi kan dia sendiri nggak pernah jalanin. Gue sendiri ya ini Mhm. gue jujur gue learning by doing banget gitu loh sekarang gitu loh, ngurusin as community manager Discord ini gitu loh. Ah, mungkin Mhm. lo gimana? Ada pendapat atau mungkin lo ada sedikit masukan tentang itu kan gitu loh. Oke. Nah, ini ngomongin soal start-nya jadi seorang leader gitu Betul. nggak sih jadinya? How you start as a leader gitu ya? Makanya ada 2 tipe leader yang tadi. Ada yang positional leader, ada yang influential leader kan. Positional leader itu orang yang dikasih posisi lu udah bisa jadi leader. Karena dengan adanya label itu sendiri lu punya power. Hmm. Tapi ya kalau seperti quote-nya Uncle Ben kan ya, "With the great power comes great Wah, responsibility" kan. Nah, terus habis itu gini, ada yang influential leader juga. Influential leader itu orang yang punya influence, karena mungkin dia punya expertise atau punya experience. Not necessarily dia selalu ada title-nya, position-nya. Kalau kita ngomongin positional leader, lu bisa sih tanpa lu ada pengalaman, lu jadi leader. Bisa, gitu. Cuman emang pada dasarnya, apa ya, yang tadi aku bilang, every leader start as a follower.
start as a learner gitu kan, sebagai seorang yang belajar. Dan leader tuh selalu belajar sih Hmm. sebenarnya menurutku. Karena setiap pengalaman tuh nggak pernah sama, kayak gitu. Terus juga gimana ya ngomongnya, let's say gini, kayak tadi nggak pernah ada pengalaman sama sekali nih, tapi lu mau belajar dan lu bener-bener, ngelakuin. Ya itu juga sebenarnya sama kayak aku yang waktu pertama start dong, aku juga nggak ada pengalaman. Cuman aku pakai pengalaman orang, aku belajar dari Ya. orang lain. Dan yang sebenarnya harus belajar dulu itu kan kita lagi ngumpulin pengalaman tuh, ya kan? Jadi istilahnya kayak jadi leader tuh kayak lu lagi main game, lu kumpulin batch-batch pencapaian gitu loh. Oh, aku pernah ngalamin ini nih gitu. Oh, aku pernah ngalamin itu. Kayak gue ada pengalaman ini. Terus kayak aplikasinya gimana. Basically makanya apa ya, leadership nih art banget ya sebenarnya. Kayak lu belajar dari kesalahan itu juga satu bentuk membentuk jadi leader juga. Ya. Jadi nggak ada yang sia-sia sih. Ibaratnya kayak remah-remah rengginang pun bisa berguna Hmm. gitu. Yang nggak enak pun Kalau tuh di bisa. kopi Jadi nggak apa-apa sih kalau memang belum ada pengalaman kan, lu lagi kumpulin pengalaman tuh. satu yang bilangnya. Dan dan sebenarnya ya salah satu trait di mana orang itu selalu terbuka terhadap experience dan mau belajar, it can be Hmm. inspiring loh. Itu yang bisa membuat orang tuh jadi kayak, "Ya udah gue percayain lu aja Ya. yang ngerjain. Kalau lu udah paham, lu ajarin kita ya." Nah, itu kan lu lagi mimpin orang sebenarnya. Ya nggak sih? Terus abis itu juga ada kata-kata kan kayak sebenarnya posisi leader tuh posisi yang cukup a lonely path gitu ya istilahnya. As a leader, sometimes it feels lonely karena emang lu buka jalan, basically orang yang buka jalan tuh kan orang yang nggak pernah ngalamin itu sebelumnya Oh juga iya. ya. Iya sih. Itu juga bisa Wow, jadi leader. ini Karena menarik. eventually leader itu sesuatu yang kamu udah jalan di depan jalan nih. Terus lu balik badan lu kasih tahu, di jalan tadi gua ngelewatin ini nih. Ntar lu gitu ya, gitu misalnya. Jadi kayak lu udah jalan, lu kasih tunjuk orang di belakang lu. Lu jangan ke sana. Kemarin gua ke situ, gua nyasar sih, gua harus balik lagi. Leader Kayak juga gitu-gitu. ya berarti ya. Malahan Heeh. nggak ada apa-apa udah. Justru dia nggak ada persiapan gitu. Kasih tahu orang lain gitu ya. Mhm, mhm. Wah, menarik, menarik. Dan gue ke-trigger tadi dengan kata-katanya Uncle Ben. Great, great powers come great responsibility kan. With great power comes responsibility gitu loh. Mhm, Dan gue rasa ini juga berlaku kebalikannya gitu loh. Hel. Kayak kita mhm, dikasih great responsibility gitu. The great powernya juga ikut gitu loh. Jadi mhm, bukannya cuma ketika lu punya kekuatan, tanggung jawab lu juga besar gitu loh. Ketika lu berasa mhm, powernya, ketika berasa tanggung jawabnya besar gitu, nanti power lu juga akan ikutin kok mhm. gitu loh. Iya, bener. Karena dari menyelesaikan tanggung jawab, lu accomplish something, lu jadi ada power kan. Lu jadi ada influence kan, gitu istilahnya. Wah itu kayak quotes dari comic book tapi jadi pakai kehidupan sehari-hari itu very nice. Mmm, itu sebenarnya kayak ngomongin gini nggak sih, Fon? Gara-gara kamu ngomong kebalikan gitu, aku jadi ngomongnya kayak gini nih istilahnya. Lu tuh sebelum jadi leader, kayak lu positional leader dulu atau lu influential leader Uh, dulu? Ya nggak sih? Kalau misalnya lu responsibility-nya udah gede duluan di depan, berarti lu punya influence karena akhirnya karena lu tanggung jawabnya banyak, lu ada pengalaman, lu bisa influence orang istilahnya. Tapi kalau misalnya lu positional leader duluan, berarti kan lu punya power dulu tuh. Tapi karena lu punya power, lu jadi ada responsibility. make sense. Gitu gak sih? Startmu yang positional dulu atau influential Iya, iya. dulu, gitu kan? Full circle nih. Balik lagi ke ke Iya iya statement kan? pertama. Ya, ya, ya. Iya dong. Wih.
Udah diplot nih semuanya. Nggak bercanda guys. Ini kayak bener-bener epiphany baru muncul. Gue pengen pengen mengakhiri gitu ya biar kerasannya epic gitu. Tapi gue ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya penting gitu loh sebagai tim leader gitu loh. Eh, itu Apa-apa? manajemen konflik gitu loh. Tadi kita udah ngomong latar belakang Oke, berbeda gitu. Kalau nyebut One Piece tadi di awal, One mm-mm. Piece pun juga ada konflik gitu loh antar 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 membernya gitu. Itu juga diceritakan. Beneran full Iya circle. betul, diceritakan juga gitu. Nah, kalau ada kejadian nyatanya Mm-mm. gimana loh selama ini jadi tim leader gitu, manajemen konfliknya? Oke. Aku pun sebagai dulu gini, leaderku kakakku sendiri ya. Jadi untuk konteks. Nah, sama kakak nih, kan judulnya saudara ya. Teman-teman yang punya saudara, nggak mungkin nggak pernah berantem sama saudaranya, Ya. seakur apapun itu. Nah, ini sudah saudara, dia Hmm. jadi leader. Aku aja sebelum jadi leader, positional leader, aku tuh udah bisa nggak enakan sama leaderku sendiri. Hmm. Berarti kan konflik sudah ada sejak bahkan lu belum jadi leader kan. Karena lu once a Ya, follower ya. gitu istilahnya. Lu ngikut doang. Itu somehow menentukan sih lu manajemen konfliknya gimana. Hmm. Ibarat kata balik lagi nih. Gimana experience lu juga menentukan lu manage konfliknya gimana. Agak narik filosofi ke sebenarnya ini antara leadership sama enggak ya, Fon. Sometimes itu tuh rasanya kayak 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 topiknya Dale Carnegie deh kayaknya. Dale Carnegie yang ada bukunya How to Win Friends and Ya. Influence People. Itu kan sebenarnya salah satu buku leadership kan ya jadinya ya. Karena sebenarnya leadership itu kalau ngomongin manajemen konflik tuh bener-bener how you treat people aja sebenarnya. Lo ngerasa orang tuh pantas diperlakukan kayak apa sih even dalam konflik. Alhasil itu bikin Eee, nge-manage konfliknya tuh gimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan cara yang dengan respect ke Hmm. orang itu. Kita bisa hormatin orang itu gitu loh istilahnya, dalam posisi misalnya dia yang berkonflik misalnya. Kalau aku sih lebih pakai empati Fon, istilahnya balik ke yang tadi misalnya How to Win Friends and Influence People ya misalnya kita Hmm. pakai contoh itu. Itu kan kayak lu ngomong kayak soal gimana sih caranya lu treat orang, lu harus paham orang tuh sukanya gimana. Kan kita sama-sama orang nih, gitu ya. Ngomongin soal konflik, kalau lu ngurusin konflik di depan umum misalnya nih, konteksnya ya, misalnya di depan umum, depan orang lain, Hmm. nggak ada yang suka digituin. Apalagi cowok. Wah, cowok sih nggak bisa lu gituin. Kayak misalnya Pukul lu langsung, tegur dia langsung gitu, pukulan. itu tuh nggak nggak keren sama sekali istilahnya. Itu harkat martabat orang. Jadi, first of all pasti ngomongin soal lu nyelesain konfliknya di mana. Pertama harus identifikasi dulu sih. Oh sorry, aku kasih yang apa? Aku revisi ya. Pertama identifikasi dulu yang berkonflik tuh siapa sama siapa, Oke. gitu. Kalau yang konflik itu orang di luar kita, ya selesaiinnya gimana tuh menentukan. Tapi yang berkonflik misalnya kita sama orang lain, kita sebagai leader sama orang lain, cara nyelesainnya beda lagi. Hmm. Manajemen konflik misalnya yang berkonflik tuh orang di luar kita ya. Berarti kan lo harus netral. Hmm. Netral itu kasih lu ruang yang sangat ekstra untuk lu identifikasi masalahnya tanpa benar-benar nyalain orangnya. Karena konflik itu yang bikin ada konflik tuh bukan orangnya yang berkonflik, tapi akar masalahnya kenapa muncul itu sih. Jadi kadang-kadang orang kayak nanya, kenapa kok bisa, apa yang membuat orang tuh bisa sampai berkonflik? Gara-gara dia tuh. Apa lagi tuh, Bu? Enggak, bukan nunjuk dianya atau orangnya, tapi cari tahu, oh tadi ributnya tuh karena masalah yang nyelesain kerjaan Hmm. ini siapa. Jadi ada miskom. Jadi yang disalahin tuh bukan objeknya, tapi subjek kenapa mereka berantem Oke. gitu loh istilahnya. Masalahnya ya kan. Heeh, bener-bener masalahnya. Nah itu kan kayak bener-bener lu harus step out of the problem dong. Jangan sampai ada keberpihakan. Memang itu yang sulit sih, karena manusia tuh cenderung kayak lu pengen side sama siapa gitu nggak sih? Oke.
Heeh, kadang-kadang ada rasa kayak, "Oh ya gue kenal sama si ini, gue paham kenapa dia kayak gitu." Ya kita harus bisa step out of itu juga. Nah, kalau yang berkonflik itu adalah kita dengan orang lain juga, kita juga perlu hati-hati. Sometimes with power juga, jangan sampai ada power abuse yang kayak sampai nyala-nyalain orang atau kayak apa. Tetap harus kayak, apa ya, konflik itu ada kan berarti ada problem. Nah, problemnya tuh evaluasinya gimana tuh juga penting. Cara negurnya itu Hmm, juga penting. Nah, bener sih, Fon. Kayaknya mau bahas yang mana dulu nih, manajemen konfliknya tuh bisa kasih real case-nya boleh. aja nggak misalnya? Agak agak kemana-mana nih, aku ngerasa kayak agak nggak terarah nih Atau mungkin omongannya. apakah Felika bisa kasih real case yang pernah terjadi gitu, boleh nggak? Oh, ada, pernah. Mmm, konflik misalnya miskom ya, jadi pernah nih yang miskom. Jadi, ceritanya aku sama leader-ku. Kadang-kadang kalau orang lagi kena emosi, which kita nggak ngerti ya, orang lagi misalnya kayak sebelum ngomong sama kita dia habis ngapain, mungkin ada triggering condition yang bikin orang itu tuh jadi emosi, terus kita ngajak dia ngomong, langsung Ya. nyamber tuh misalnya. Jadinya orang tuh nggak ngasih instruksi nggak ngasih konstruksi apa sih, kayak ide yang jelas gitu istilahnya. Nah akhirnya kita eksekusi kan nggak bener ya istilahnya, kayak salah salah langkah gitu. Nah, itu kan jadi konflik tuh. Karena jadinya ada bawaannya kayak mau salah-salahin kayak, "Lu sih, lu tadi nggak ngasih gini, nggak ngasih instruksi, nggak ngasih arahan jelas." Tapi maksudnya bukan poinnya jadinya bukan nunjuk orang itu sih. Waktu itu ada orang tengah yaitu Hmm. leader-ku. Nah, itu diarahin, "Oke, lu orang berdua kalem, udah ya." Terus baru ngomong. Ujung-ujungnya biasanya sih dalam satu konflik ada satu yang lebih timpang, apa sih istilahnya, kayak kalau orang Hmm. ngomongnya ngalahnya ya. Karena emang nggak bisa benar-benar balance, cuman basically kita perlu lihatnya itu ada sama-sama ngalahnya kalau konflik. Karena memang harus gitu, harus turun dua-duanya. Hmm. Harus turun dua-duanya biar bisa benerin tuh source of konfliknya. Kira-kira abstrak apa enggak ya ini Hmm. kalau aku ngomong kayak gitu? Gue sih enggak, tapi apakah misal kayak ketika penyelesaian konflik itu harus ada yang mengalah gitu jadinya? Sebenarnya basically dua-dua pasti ngalah sih menurutku. Ada ngalah dua-duanya. Karena ketika lu konflik, ego lu naik lu. Lu Hmm. ngalahin ego sebenarnya. Lu harus turunin. Dan nyelesain konflik tuh kan ada sorry-nya ya, ada apology-nya ya sometimes. Atau lu kompromi biasanya. Nah, itu orang Hmm. pasti ada kompromi. Pasti ada. Berarti ketika mau menyelesaikan masalah itu kompromi gitu lah. Kalau bisa disimplify ya jalannya kompromi kan. Mhm. Heeh, heeh, kompromi. Nah, tapi ada jenis konflik yang kedua nih. Ceritanya aku Hmm. sebagai leadernya itu nasehatin agent yang emang ngawur istilahnya. Ini orang udah diarahin supaya gimana caranya nasabah dia tuh bisa, apa ya istilahnya, eee, mendapatkan polis asuransinya dia sesuai dengan kebutuhannya. Tapi nggak bisa dipungkirin nih agent emang butuh closing-an, makanya dia tuh agak nepsu gitu istilahnya, agak nafsu gitu. Terus dia nanya, "Kenapa sih Vel, nggak gitu aja caranya? Hmm. Kenapa harus kayak cara lu? Kan kalau misalnya kayak gini bisa better." Terus aku nanya akhirnya, "Better-nya buat kamu atau buat nasabahnya?" Terus dia mulai mengecil suaranya, "Ya buat nasabahnya dong," gitu. Nggak senaik yang tadi sebelumnya. Loh, kalau misalnya kamu langsung kasih pengajuan polis yang uang pertanggungannya segitu, terus dia kena medical check ternyata dia ditolak, dia nggak bisa dapat semuanya loh. Lu sadar nggak lu bikin nasabah itu kehilangan proteksi senilai berapa M? Lu maunya langsung gede doang lu polisnya gitu istilahnya kan, kayak aku mau ngomongnya gitu, tapi kan nggak bisa Hmm. ngomong gitu, gitu loh. Intinya mau mengingatkan, "Bro,
ini buat nasabah lu, bukan buat elu supaya komisinya gede. Lu harus pikirin nih orang bisa nggak dapat asuransinya. Lu mau gede UP doang, mau gede premi, tapi kalau misalnya orang yang nggak bisa dapat proteksi gara-gara fail medicalnya gimana? Misalnya kayak gitu. Nah itu kan dia sebenarnya berkonflik sama dirinya sendiri, sama egonya, sama nafsunya dia. Dia marah, "Lu ribet lu, gini 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 gini," gitu. Terus aku langsung bilang, "Udah, lu diem, lu tenang, kalau lu udah adem, lu baru ngomong sama gua." Udah aku diemin. Jadi leader marah nggak? Marah dong, "Nih anak ngamak banget nih, gua gibeng juga," gitu. Enggak ya, tapi maksudnya kayak lu nggak mungkin jadi orang nggak marah. Cuman maksudnya lu harus jadi bisa step out of the situation kayak, ini lu posisi lagi leader, bukan lu sebagai individual. Dan lu paham nih orang kenapa, karena lu pernah ngalamin. Oke, kalau gitu lu bisa berempati dong sama Balik dia. lagi karena Misalnya kayak gitu pengalaman. kan. Bisa berempati. Karena pengalaman. Karena pengalaman. Nah, itu jadinya membuat lu bisa handle itu. Kayak, oke ini orang lagi panas. Gue nggak bisa sih langsung instill something ke dia, ngajarin sesuatu ke dia. Oke, gue mundur dulu. Karena that's the best thing to do. Kalau kita makin ngomong juga kita nggak akan kemana-mana. Ya udah, diem dulu. Nah itu juga sebenarnya butuh pengalaman dong. Gimana lu bisa manage itu kan karena lu tahu cara handle manusia gimana. Basically manusia kalau lagi panas lu omongin apapun nggak masuk juga gitu kan. Menarik sih. Menurut gua kayak eh, kemampuan untuk bisa mundur dulu terus nggak terpancing gitu, itu juga perlu diasah ya, sepertinya ya. Nah itu pengalaman sih bener. Karena lu udah jadi positional leader belum tentu lo punya skill itu. Iya kan? Apalagi kayak udah oh gue leader, gue bisa dong apa-apain lu gitu kan ya. Itu Nah, itu bahaya banget sih kalau sampai kayak gitu. walaupun maksudnya maksud lu pun juga baik gitu loh. Tapi jadi langsung apa ya, kalau langsung begitu kan juga caranya salah gitu. Mhm mhm. Ya begitulah. Memang leadership tuh art sih. Itu bukan sesuatu yang lu bisa pelajari dari buku. Buku itu buat referensi kalau misalnya lu udah kayak lu ngalamin sesuatu nih, terus lu baca, lu baru relate. Kayak, "Oh, gue bisa praktekin ini sih, kemarin gue juga ngalamin hal yang sama." Basically baca buku leadership tuh belajar dari pengalaman orang. Tapi yang bikin sesuatu lebih masuk itu kan Hmm, karena hmm. lu ngalamin sendiri. Karena mau segimanapun tidak ada kasus leadership yang benar-benar sama. Karena manusia sendiri memang udah beda dan lu lead orang yang beda dari yang orang Betul. lain lead gitu loh. Orang Kecuali kita ngomonginnya great size organization ya. Karena kalau kita ngomongin nge-lead orang yang banyak, basically kita ngomonginnya skalanya lebih gede. Jadi kita ngomongnya collective desire gitu loh. Secara kolektif nih orang-orang maunya bareng-bareng yang sama apa sih? Nah itu caranya baru nge-lead-nya beda lagi. Tapi kalau lead individual itu lebih delicate lagi sih, ya, lebih sulit gitu. mulai dari ini dulu ya menurut gue sih, individual. Nah yang penting tuh sebenarnya juga lead diri sendiri. How you lead yourself itu nunjukin gimana kualitas lu lead. Karena kenal diri lu, semakin kita membantu orang lain. Hmm. Karena ketika kita bentar deh, ini koneksiku tadi tiba-tiba merah ya. Gini, kenapa kok lead diri sendiri itu penting? Karena gimana kita lead diri kita tuh menunjukkan ke orang lain, lu tuh leader worth following gak sih? Ya nggak? Kayak lu kalau bisa kayak Velika bisa manage dirinya sendiri, itu kan nanti bisa terlihat dari beberapa hal yang orang lihat.
kayak skill-nya dia, terus gimana dia prove herself, gimana dia, punya hasil gitu kan. Hasil tuh kan ada yang terukur, ada yang tangible, ada yang intangible kan. Kalau orang ngomong tuh aspek performance sama aspek profitability gitu istilahnya. Jadi kayak, lu sebagai leader gimana sih? Kalau lu balance antara profitability dan performance-nya ya good gitu. Orang jadi lihat kan, oh dia ada buktinya memang dia kayak Hmm. worth following lah. Gue ikutin dia, top chair mantap, yes yes Nah, yes deh gitu misalnya. Itu sih. Kan kata dari kita lead diri sendiri ya. How we get our job betul. done. Kalau kita nggak bisa lihat diri sendiri, gimana mau lihat orang lain lah kalau gampang nih. Percaya. Mhm, bener. Termasuk kan manage diri sendiri kan termasuk manage ekspektasi kan. Nah itu tuh sebagai leader perlu perlu banget Dan tuh secara nggak sebenarnya. langsung pun juga apa yang kita lakuin ke diri sendiri bakal kita lakuin ke orang lain juga gitu lah ya. Iya, heeh. Kadang-kadang kan kita dari experience Hmm. kita kan praktek dulu kan, Fon. Kayak kita praktek sendiri dulu, kalau proven lu baru ajarin ke orang dong. Kayak kemarin gua ngelakuinnya kayak gini sih, terus so far berhasil, entar kalau ada yang nggak oke, gua kasih tahu lagi ya, gua update ke lu Iya, gitu iya. misalnya. Itu kan dari kita coba sendiri dulu ya nggak sih? Nah itu. Menarik. Vel. Ini sudah sejam lebih ya ya. Gue Ternyata pun seru juga ya. kemarin juga ngasih lu kan juga cuma 3 poin padahal kan ya. Kan gara-gara lu juga bilang akhirnya kemana-mana juga. Mhm. Mhm. Terus udah 1 jam juga. Apakah maksudnya Velika masih ada waktu sedikit atau gimana? Masih ada waktu, nggak apa-apa. Kan aku hari ini siapin memang buat Untuk ngobrol, kita ya. cie. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan ke Velika. Oke. Di meja hijau ini ada pertanyaan nih dari Andre. Tapi mungkin ini bisa di belakang nih. Boleh dong minta kredensial Velika gitu. Ya, artinya ini bisa di jalur personal aja ya. Nanti kita Waduh, iya iya, heeh, soalnya bentar credential tuh maksudnya aku kerja di mana gitu ya? backgroundnya apa? Oh, tadi di Oh background-nya apa? Tadi sempat di awal singgung sih, aku agent di satu perusahaan asuransi sebagai team leader gitu. gitu. Wah, ada teman-teman yang mau bertanya kalau ada. Iya ini sebenarnya enak diskusi sih ya, soalnya kayak tadi kan kita diskusi doang Pon Makanya gue sebenarnya. juga pengen ngobrol. Mhm, mungkin ada yang mau berkeluh apa nge-share share apa sih, share apa ya istilahnya, Hmm. pengalamannya leading kali ya? It's good juga sih. Mungkin dalam lingkup kecil pun juga pasti ada lah gitu loh. Ya tadi kalau enggak paling lead diri sendiri lah ya. Menarik gitu. Heeh. Nah, yang lucu tuh kadang-kadang ingat nggak waktu kecil, waktu sekolah SD, SMP yang masih unyu-unyu gitu kan, kadang-kadang kita Hmm. suka kayak geng-gengan gitu. Terus somehow tiba-tiba kayak nggak ada yang nunjuk, nggak ada yang milih, nggak ada kesepakatan demokrasi gitu, tiba-tiba ada yang kayak somehow jadi leadernya aja. Nah, Kayak ada Halo, alfanya aja. halo Kak Felika, halo Kak Devon. Hai. Ya, kalau misalnya aku itu pernah jadi supervisor di sebuah brand kosmetik kayak gitu. Nah, di brand kosmetik itu namanya kita supervisor itu bisa dibilang leader, tapi leadernya itu posisi terjepit ya. Di mana biasanya bawahan kita tuh suka make a trouble, terus atasan kita itu suka nge-push. Jadi dia use the power untuk nge-push bawahan, tapi di atasan apa, tapi bawahan kita tuh jadi tertekan. Jadi kayak kita tuh sampai nggak enakan dengan yang bawahan. Misalnya nge-push target kayak gitu. Terus Mmm, habis itu liburnya nggak dikasih dan lain-lain. Nah, di posisi tengah ini kan biasanya nggak nyaman ya, karena kan kita tahu lah hak-haknya dia, misalnya kayak butuh cuti dan lain-lain.
Sementara atasan tuh nggak mau tahu gitu loh. Aku nggak mau, aku maunya cuan kayak gitu. Dia sakit, dia gimana, ya aku nggak peduli kayak gitu. Nah itu tuh gimana ya? Kita tuh kalau aku sih udah stop ya. Aku nggak mau di perusahaan itu karena aku nggak sehat. Tapi ketika misalnya ada teman-teman yang lain yang kejebak di posisi itu di perusahaan yang seperti itu, apakah kita sengaja untuk bertahan atau ya udah kayak aku lagi lah langkahnya keluar gitu. Gitu sih Kak. Thank you. Ini ya sandwich sandwich generation, sandwich di perusahaannya di push dari atas dari bawah. Mungkin Elika gimana kan? Ada jawaban? Oke. Nah itu memang leadership main banget sih. Sebelum jadi supervisor pernah ini nggak, gini, promoted promoted to supervisor position atau keterimanya langsung supervisor pada saat itu? Lebih tepatnya kayak promoted kali ya, karena sebelumnya juga pernah di posisi bawahan juga. Oke. Makanya. Sometimes gini, leadership itu nggak selalu dalam kondisi yang menguntungkan ya, kayaknya ya. Aku mau dibilang paham juga I think too much ya kalau aku bilang aku paham posisimu. Lebih ke arah aku juga punya leader dan aku punya timku sendiri. Cuman biasanya pada dasarnya, kadang-kadang kita perlu ambil tanggung jawab sih memang. Apalagi yang positional leader, kita sengaja ambil tanggung jawab itu. Mungkin kita yang nge-lobby-in. Nah, di sini kita main influence gitu loh. Kita bisa kok nge-lead orang yang di atas kita secara posisi. Cuman you gotta have the influence gitu. Influence-nya tuh gimana? Well, ini bisa jadi nggak applicable ya di case yang tadi, karena kan memang sangat beda nih, istilahnya setiap perusahaan ya punya nature, gimana dia struktur organisasinya, atau gimana cara culture leadership-nya. Tapi regardless itu justru kita perlu make the best out of the situation kan. Kalau memang kita di posisi yang terjepit di tengah-tengah, ya itu leadership-nya main. Kita ke bawah gimana? Gimana caranya kita berempati sama mereka, terus mengkomunikasikan dengan baik. Soalnya sorry to say, memang kenyataannya nggak enak gitu istilahnya. Mau diomong kasarnya kayak gini, ya kita sama-sama in this boat bro, gitu loh. We are together in this boat, gitu loh. Kayak meskipun kita sebagai supervisornya tidak membuat kita lepas dari situasi itu juga. Nah, terus mainnya apa lagi? Motivation. Gimana caranya mereka bisa solid as a team? Jangan-jangan by getting the job done sesuai ekspektasi atasan, lu bisa lobby jadinya. Kayak aku berpikirnya gini, pasti ada alasan di mana perusahaan tuh nggak ngasih. Kalau alasannya nggak ketemu-ketemu, semua list kecoret semua alasannya, ya kali emang perusahaannya rese, sorry. Cuma maksudnya kayak, ya di posisi itu pun bisa ada 2 cara sih, resign atau apa, berusaha cari jalan ya ke atasannya atasan mungkin. Nah itu influence bisa main kok, meskipun kita bukan positional leader. Cuman kita ada influence-nya nggak? Kita get the job done nggak? Orang bisa menganggap atau consider apa yang kita omongin nggak? Itu kan pasti ada tuh faktornya. Soalnya menurutku manusia tuh makhluk yang bisa di-lead gitu loh. Selama you know what, apa ya, sama kamu tahu apa yang mereka seneng. Jadi sometimes leadership tuh bukan kayak get, apa ya, mendapatkan apa yang secara kolektif orang mau sih. Tapi justru bikin mereka solid. Bikin mereka solid dulu aja. Misalnya memang di bawah tekanan atasan mereka jadi uring-uringan nggak mau kerja atau kerjanya jadi asal-asalan, justru makin jelek. Ya ya hasilnya makin buruk, nggak bisa ini dong, nggak bisa meyakinkan atasan dong misalnya. Itu yang aku bayangin sih, cuman kan balik lagi case by case banget ya. Mungkin yang aku omong terlalu ideal dan tidak sesuai dengan kondisinya benar-benar yang di kondisi perusahaannya Alisa dulu ya, itu dulu ya kayaknya ya tempat kerjanya tadi ya kalau nggak salah diceritainnya.
Iya Kak, baru baru berapa bulan yang lalu. Cuman lebih ke arah mereka kayak mau di gajinya emang nggak naik-naik, padahal performance-nya udah lumayan bagus kan. Kayak perjalanannya mereka kayak gitu. Maksudnya ini udah selesai COVID kan, jadi penghasilan dan income-nya juga harusnya lebih naik, Mhm. kayak gitu. Terus ya begitulah. Oke. Nah, berarti mungkin balik lagi sebagai SPV seberapa terbekali kita dengan kondisi perusahaan. Karena perusahaan sometimes memang kita ngomongnya selesai COVID oke. Cuman setelah selesai COVID kan kita nggak cuman bangkit dari nol, kita kan dari minus perusahaan tuh. Mhm. Cuman yang ya Memang pokoknya tidak bisa semata-mata ini sih, kecuali memang kalau kita udah paham ya perusahaan emang udah bener-bener profit nih, tapi mereka beneran nggak mau bagi cuan gitu misalnya. mhm, bener ya seperti itulah, kayak gitu, semacam itu. Heeh. Jadi kayak misalnya, anak-anaknya kayak gitu kan, biasanya kan aku manggilnya anak-anak kan ya, Mhm. itu misalnya dia perlu libur dan dia itu harus dia harus kerja itu 14 hari. Aku nggak berani dong mereka kerja itu sampai 14 hari lebih, kayak Mhm. gitu. Cuman atasan itu kan nggak mau tahu, jadi dia memang nyuruh kita tuh untuk kerja seperti itu. Sementara Mhm. kan kita bisa weekend libur kayak gitu, tapi nggak semua orang tuh beruntung Kak Feli, kayak gitu. Mhm. Nah di sini tuh udah sampai ya anak-anaknya tuh yang kasihan, karena mereka kan pasti orang biasanya kerja kayak gitu dan dia ngabdi, itu pasti ada cicilan kayak gitu. Mau Mhm. resign tuh nggak semudah itu, apalagi usianya itu, 40-an kayak gitu, udah loyal banget sama perusahaan itu. Dan Mhm. aku juga ngikutin di situ tuh kan baru 4 tahun dan baru 3 tahun dan oke udah up kayak gitu, udah Mmm. naik kayak gitu. Sementara mereka ini udah kerja bisa sampai 7 tahun dan dipermainkan seperti itu, makanya aku nggak tegaan. Mhm. Tapi ya sudahlah Ah. kayak gitu kan. Mhm. Posisinya di sini kan kejepitnya di situ. Mhm. Oh, sebenarnya ada yang bisa kamu lakukan. Apa? Ajarin mereka gimana caranya naik. There must be a way kok untuk naik. Mungkin mereka nggak Mhm tahu aja. There must be mhm. a way. Nah, aku nggak tahu sih di perusahaanmu gimana. Soalnya kan justru posisi leadership itu ceritanya. Gimana caranya lu uplift orang. Iya Memang sih bener. nggak segampang mereka bisa up positional leader gitu. Karena positional leader emang tergantung vacancy. Ada yang kosong apa enggak. Cuman balik Iya. lagi, caranya meng-convince dan meyakinkan mereka, naikin confidence-nya supaya mereka bisa nego kan sesuatu. Karena, Iya. gini, sorry to say ya, sorry to say, kadang-kadang kita sebagai leader perlu objektif juga. Ini orang nggak naik-naik kenapa ya? Betul. Kalau memang dia kerjanya bagus, terus dia bisa provide yang disenengin perusahaan, ya dia bakal naik. Ini kita ngomong terlepas faktor X bahwa perusahaannya tidak baik ya, istilahnya. Iya. Karena kalau aku mau ngomong, di mana pun akan ada karyawan yang bilang perusahaannya rese. Tapi juga ada karyawan yang grateful sama perusahaannya. Cuma maksudnya kayak gini, pasti ada sesuatu yang membuat orang tuh nggak naik. Nah, di situ kita leader juga harus bisa objektif sih, ngelihat kalau memang nih orang diperdaya perusahaan beneran, ya kita kasih tahu caranya dia untuk keluar dari itu gimana. Cariin jalan lah istilahnya. Pasti ada Final sesuatu. final result-nya sih ujung-ujungnya dia ditarik sama brand lain. Jadi, yang begitu aku sudah lepas, dia betul-betul ditarik sama brand lain. Ya udah selesai, kayak gitu. Oh, ya bagus, berarti bagus. Mhm. Iya, kayak gitu. Heeh. Makanya Kadang-kadang oh ini loh, aku jadi ingat sesuatu deh. Kadang-kadang ya, gimana ada yang tuh? kalau misalnya kita apa sih, oh gini, ada tim kita yang istilahnya kalau orang ngomong kan hijack ya, kalau ngomong direkrut aja deh, direkrut perusahaan lain. Kadang-kadang ya, kita nih perlu legowo juga sebagai leader. Makanya kan leader kan nggak cuma posisi kan. Kalau memang itu yang terbaik buat nih orang, ya silakan lepasin gitu. Ya bilang aja, "Good for you." Kamu dapat kerjaan yang lebih bagus misalnya. Terus kamu ngerti bahwa makanya tadi aku sempet ngomong ya, lu kerja buat apa? Kalau sampai lu bisa ngobrol sama orang, yang orang tuh kayak kamu ngerti nih orang kerja buat apa. Ada opportunity yang sesuai yang dia cari. Lu bakal lepasin sih. That's when kita jadi leader gitu istilahnya.
Jadi ya good for tadi Bapak itu ya, Bapak atau Ibu yang tadi udah 40 tahun itu. Iya. Jadi That's great. iya, thank you Kak Felika. Heeh, thank you loh tadi sharing pengalamannya. Karena aku nggak mungkin dapat pengalaman seperti itu, Alisa. Jadi agak tricky juga, tapi bagus banget sih tadi itu perkaya perspektifku Thank you juga. Marisa. Thank you, thank you. Ini ya, jadi experience orang lain ya diambil ya. Iya, new story achieve gitu, new story unlock gitu. Kayak Ya, main open world game itu gitu. Genshin. Oke, ada lagi kah yang mau nanya-nanya kalau mumpung bisa langsung ngobrol, ngobrol langsung open mic gitu. Kalau misalkan nggak ada, nanti setelah sesi ya kali ya bisa ngobrol-ngobrol sama Felika via chat atau ya mau voice call gitu kali ya. Bisa boleh kah, PL? Jadi kamu mau Boleh. nanya-nanya, silakan di Discord Felika, kayaknya di Discord ini. Kalau misalnya masih mau ngobrol di sini nggak apa-apa sih kalau diizinkan sama Bapak CM leader. Ya, boleh sebetulnya. Kalau masih ada yang mau ngobrol, ya silakan di sini langsung open mic. Kalau nggak ada, daripada diem-dieman ya kita tutup saja gitu. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, kalau gitu nanti bisa ngobrol sama Felika via chat aja kali ya teman-teman. Oh, Elis open mic. Apakah Elis mau bertanya atau bersharing atau kembali mute? Oke. Ya, oke. Hitungnya diulang lagi nggak, Fon? Terus ada yang open mic lagi, diperpanjang lagi. 1, kita hitung lah sling ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Halo Kak Feli. Beneran dong open mic. Hai Elis. Halo. Sebenarnya aku ada pertanyaan sih tadi, cuman kayak masih malu-malu nanya. Begitu dihitung mundur, kayaknya mending nanya sekarang deh, kesempatannya sekarang. Bagus, Fon, kamu hitung lagi. Aduh, jangan dong. Panik nih dihitung mundur. Silakan, Elis, gimana? Mau nanya ini sih Kak, mungkin lebih ke situasi cara ngadapin leader-nya sih. Aku udah di posisi apa ya namanya ya, cara kerja aku sama salah satu leader itu beda gitu. Mhm. Nah, kalau kita cara kerjanya beda dengan, eee, lead sebenarnya kan leader ini dia tuh di-rolling kan, Kak. Jadi Mhm. tapi kalau misalkan kita lagi di posisi kita dipimpin oleh leader yang cara kerjanya beda, itu baiknya gimana ya? Thank you. Oke. Wah, bagus nih case-nya. Kita brainstorming aja ya, soalnya aku nggak pernah ngalamin juga nih. Tapi kalau aku bayangin malah bagus tuh pengalamannya Elis. Soalnya justru itu memperkaya pengalaman exposure-mu ngadepin orang-orang. Jadi kamu kayak punya kamus, apa sih, kayak punya kamus daftar manusia gitu istilahnya ya. Nah, kalau cara kerja beda, gini sih sebenarnya kalau aku ya. Satu, pertama pasti objektifnya tercapai apa enggak sih? Kedua, apa yang dilakukan untuk get the job done? Apa yang sudah baik? Apa yang masih belum baik? Apa yang jelek dan jadi pembelajaran? Sebenarnya balik entar ke masalah evaluasi sih.
Itu evaluasi kita bisa keep pribadi. Nah, cuman kan mungkin ini posisinya dari kita yang di bawah yang dipimpin ya istilahnya. Kalau aku jadi Alice, aku akan mengumpulkan istilahnya kayak credential ya, kalau yang kayak tadi aku pinjam kata-katanya tadi ke Andri yang di chat itu, kamu kumpulkan aja sekian performance kamu yang membuat orang tuh bisa trust ke kamu dengan cara kamu ngerjain. Kalau ada orang yang kayak kurang setuju, berarti yang dimainkan itu skill komunikasinya, skill kita ngelit orang yang di atas kita. Bilang aja, "Oh iya Pak, saya bisa paham kalau saya ngerjainnya beda ya sama yang Bapak, bayangkan atau misalnya kayak selama ini di tim lain. Kalau kalau dari saya sendiri, saya pede Pak, saya dengan cara yang seperti ini saya bisa nyelesain objektifnya dalam waktu misalnya sekian." Ya nggak muluk-muluk banget ya tapi ngomongnya. "Cuman nanti gini aja deh Pak, kalau boleh kasih saya kesempatan untuk saya coba kerjain dulu, dengan cara yang saya paham. Nanti saya sambil konsultasi juga kok sama Bapak, saya akan kasih report gimana progresnya saya ngerjain. Kalau misalnya nanti ada masukan boleh deh, boleh saya terima banget Pak, saya sekalian belajar." Kayak gitu istilahnya ya. Jadi kayak kita nyombong-nyombong tipis gitu sih, kita kayak nge-showcase kita nih cara kita beda nih kerjainnya, tapi gue get the job done loh. Dari leader-leader lain tuh so far nggak ada yang kecewa sih sama hasil kerja gue. Misalnya kan leader yang lain kan sejajar sama dia nih. Kenapa nggak kita tunjukin aja? Tapi kayaknya aku paham deh, ini kamu di industri apa? Kamu di auditing ya? Wow, Ya kan? ya Nah, paham nih. mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip ya, tapi di sekitaran itu ya. Yang Big Four itu kayaknya, atau mungkin yang bikin dokumen-dokumen notaris-notaris gitu, notariatan gitu kali ya, legal atau apa gitu, itu biasanya timnya beda-beda tuh. Hint-nya ini sih konsultan. Nah, konsultan kan, iya benar. Sekitar itu. Iya, paham. Cuman kalau aku sih kayak gitu tadi sih. Kalau memang nggak bisa ya ya udahlah. Coba lihat itu leadernya cuma satu doang atau banyak. Kalau satu dari sekian banyak ya emang mungkin dia aja yang kayak gitu. Kadang-kadang kita harus legowo memang gitu, baca situasi. Karena memang ada individual dan sometimes dengan dapat leader yang not always agree with you, itu ngelatih apa ya, ngelatih skill kita nggak sih buat bukan kita jadi penjilat ya, ya lu emang harus survive gitu. Jangan sampai jadi orang yang nggak disenengin. Justru dengan kita bisa membuat orang itu segan atau influence terpengaruh sama kita kan kita sudah lead mereka tuh sebenarnya. Gitu sih bayangan aku ya. Kira-kira gimana Lis menurut kamu? Kayak kalau tadi apa terlalu muluk ya gua kasih idenya ya. Sebenarnya aku setuju banget sih sama yang Kak Feli bilang dan sebagian juga udah aku coba lakuin. And sejauh ini berjalan dengan baik, Kak. Oh iya, berarti bisa dibilang yang cara yang kamu lakukan works, berarti itu proven. Just keep doing what you're doing. Ya, ya walaupun gimana ya, walaupun ada perbedaan cara kerja dan lain-lain, aku juga berusaha melihat hal itu tuh nggak sebagai gesekan gitu loh di antara timnya. Tapi Mhm. open-minded buat, oh ternyata ada apa ya? Oh yang kata Kak Feli tadi bilang menambah kamus manusia. Iya, heeh, Jadi menambah aku kamu banyak belajar jenis-jenis tentang jenis-jenis orang sih dari situ. Mhm. Karena tetap ngejaga sih hubungannya baik walaupun karena kan kalau semakin banyak perbedaan kan pasti semakin banyak apa ya? Tidak bermaksud untuk mendebat tapi ya lebih banyak eh Perkaya ide lah. ya kayak gitu. Heeh. Sama juga, oh ini sih kayaknya ya, part of leadership itu kan juga mau belajar nih. Kadang-kadang kalau memang cara kerjain kita beda dan ternyata nggak work sesuai yang tim leadernya mau, hasilnya nggak sesuai yang dia mau, kita juga perlu legowo sih terima masukan. Itu bagian dimana kita juga rise
as a leader nggak sih? Kayak kita juga perlu buka celah untuk mau dikoreksi. Itu yang membuat seseorang bisa jadi leader yang baik sih. Menurutku gitu ya. Iya, benar-benar. Aku Mhm. uh, udah melewati juga sih baru-baru banget yang Kelly sebutin. Baik itu dari dua sisi, baik aku pun pasti ada salah dan aku Mhm. nerima koreksi dari leader aku. Dan aku senangnya tuh mereka juga sangat open minded Kak. Jadi kalau memang ada ide baru yang bagus dan works, mereka juga sangat open. Mhm. Wah, bagus tuh kalau kayak gitu. Ya, Keep doing what you're doing ya. Unless akhirnya ada sesuatu yang membuatnya harus berubah, be open to changes. Karena kamus manusiamu makin banyak. Hebat sih. Kita kurang lebih mirip lah ya kayaknya. Ada consulting juga di pekerjaanku. Thank you. consulting bener-bener sangat ketemu banyak orang. Iya, heeh, dan different banget ya casesnya ya. Wah, sangat-sangat beda. Heeh. Otaknya Thank sangat digelitik. you-nya. Iya, thank you loh Elis udah sharing. Semangat Elis. Kerjakan di konsultannya. Dan kayaknya Velika punya ini ya, punya kamus manusianya. Terus Elis udah masuk jadi tahu. Iya, saya juga Jadi punya Elis kamus udah manusianya. iya. Hampir spot on. Oke. Wow. Udah ditulis sekarang Elis ini. Oke. Apakah ada lagi? Gue mulai countdown lagi nih ya. 1, 2, 3, Gak tahu ada yang tertrigger. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng. Udah ya berarti. Udah tidak ada lagi. Iya, udah Baik, selesai ya ya kayaknya kalau ya. mau ada nanya-nanya lebih lanjut ya Discord aja di channel mana ya? Kita ada channel leadership tapi bisa di pengembangan diri. Bisa Kayaknya pengembangan diri aja sih. Karena leadership itu Mm-mm. sangat terkait dengan itu ya. gitu. Dan merasa ada satu hal lagi yang perlu dari leadership adalah istirahat ya. Gue sebagai leader mau istirahat juga, capek juga karena habis olahraga. Jadi gue mau mengakhiri ini dan biar full circle semuanya ini full circle ya. Ada satu tadi yang udah kita bahas di awal, yaitu Equil. Equil itu termasuk aku atau bukan? Ternyata setelah gue search Equil merupakan hasil produksi dari PT Equilindo Asri Bumi. Berarti bukan dari Aqua. Jadi itu terjawab sudah semua pertanyaan hari ini ya. Equil bukan punya Aqua. Baik, terima kasih Devon yang sudah research. Pasti kamu lagi mute, kamu cari-cari itu. Ketahuan juga, gue udah dari daftar ini kamus manusianya juga. Anyway, thank you Velika buat luangkan waktu hari ini ngobrol-ngobrol. Thank you Devon yang udah ngajak. Ternyata konsep hari ini berjalan ya, Von ya. Kita kayak ngobrol biasanya kita Nanti aja sih kalau ngobrol sebenarnya. biasa kita ntar gue taruh di sini aja kali ya lain kali. Iya boleh. Kita memanfaatkan platform untuk sebar influence ya. Ngobrol kita selalu berbobot, biar Pak. orang lain ikutan juga. Iya. Termasuk Equil ya, bukan dari aku. Iya, itu trivial ini loh, something I don't know deh. Betul. Bisa. Oke, Vel, thank you. Selamat beristirahat. Sampai sukses. Thank you Devon kesempatannya. Thank you teman-teman yang udah mau ngedengerin. Thank you semuanya, gue matiin pertama jadi goodbye and good night. Bye bye. Dadah semuanya.